Heal the World. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Selamat malam sahabat Dialog Positif dimanapun berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat untuk belajar malam hari ini. Oke, kita masih menunggu Romo Yusuf Daud. Tampaknya masih ada sesuatu. Jadi kita bersabar tunggu sebentar ya, nggak apa-apa ya. Sambil menikmati dulu lagunya utuh. Yang kebetulan Mbak Diranya juga hadir malam hari ini di Dialog Positif. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dira Sugandi. Hatur nuhun sudah hadir di Dialog Positif. Terima kasih. Dan lagu ini sering banget kita puterin di Dialog Positif karena banyak yang seneng sama lagunya. So, enjoy Utuh by Dira Sugandi. Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. So, lagu berikutnya ini spesial untuk Geng Duster. Satu sahabat Dialog Positif, Ibu Titut baru dikaruniai cucu. Kita doakan senantiasa cucunya sehat dan bahagia selalu. Boleh tepuk tangan dulu. Selamat ya Ibu Titut. Oke, kita cek dulu. Romo sudah hadir belum ya? Oke, nampaknya belum hadir juga. Kita tunggu ya, saya coba mau telepon sebentar. Saya mau komunikasi dulu sama Romonya, so kita dengerin dulu satu lagu. Mudah-mudahan abis ini kita bisa langsung mulai. Alright. Romo namanya beda tadi jadi nggak kelihatan nih tampaknya. Coba Romo boleh dicek dulu. Sip. Alright. Di unmute dulu, maaf Romo.
Cek. Cek 1 2 3. Oke. Cek 1 2 3. Boleh sekali lagi, Romo? Tadi agak kurang kencang kayaknya. Cek 5 4 3 2 1. Cek 5. Oke, sip. Selamat Clear ya, malam. teman-teman? Iya. Oke. Suara saya aman, Romo? Aman suaranya. Aman. Alright. Oke, aku kita ini dulu ya. Kita connecting to YouTube sebentar. Oke, saya izin mute dulu semua. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Romo. Hatur nuhun sudah hadir. Terima kasih. Semangat, hari ini kita belajar lagi. Alright, so 30 seconds to live. 20 seconds. Recording in progress. 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 279 malam hari ini. Terima kasih selama 279 episode ini tidak terasa ya. Dari awal pandemi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan selalu senantiasa ada cahaya-cahaya yang masuk ke dalam diri kita untuk kita menemukan kesejatian diri dan memperbaiki kehidupan kita lebih baik lagi. So, malam hari ini kita kedatangan guru kita yang selalu kita kangenin, yang selalu kita tunggu-tunggu, Romo Yusuf Daud. Satu tepuk tangan dulu dong untuk Romo, dan malam hari ini kita akan berbicara seru nih topiknya. 2 macam pertemuan kepada Allah. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Romo Yusuf Daud. Apa kabar, Romo? Di-unmute dulu, Romo, sorry. Alright. Yes, sip. Halo, Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat ya? Saudara sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua teman-teman di mana saja berada, tambah sehat, tambah berkah, tambah sukses, tambah bahagia, yang penting itu yang penting. Amin. Oke, Romo, tidak berpanjang lebar, the stage is yours. Silakan. Terima kasih. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan bahagia yang paling penting supaya meningkatkan imun kita semua. Mudah-mudahan yang di sana, yang di sini, dan yang di mana saja berada selalu dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada para manusia suci, para nabi, para wali, para santo, para rasul, para guru spiritual, guru mursyid, para pir dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan naungan syafaat dari mereka semua kita selalu mendapatkan yaitu tadi dengan syafaatnya, mudah-mudahan kita selalu bisa keluar dari kegelapan kehidupan menuju kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya terang benderang. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada itu suaranya agak kecil kan. Jadi protes saja. Kalau suaranya kurang jelas atau makin hilang berarti sayanya belum optimum, bisa jadi gitu kan. Makanya harus diinfokan ininya bagaimana di sana keadaannya gitu. Karena lagi 2 hari ini hujan ini
hujan di Surabaya itu jadi apa namanya nggak stable ininya, apa namanya jaringan internetnya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi dengan dialog positif semua menjadi positif gitu kan, kita ambil enaknya saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Masih oke ya kan Abu suaranya? Oke, Romo. Oke ya, gitu. Oke. Mungkin volume di lehernya agak dikencengin aja, Romo. Di sininya dikencengin. Emang bisa? Di mana aja? Suaranya agak dikencengin maksudnya. I know. Oke. Oh, pura-pura aja tadi. Pura-pura nggak paham. Emangnya bisa gitu. Jadi terima kasih, topiknya ini mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Kalau nggak paham ya kita ikhlas saja. Boleh jadi besok, seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau seketika kita menjadi paham. Kenapa ada topik 2 macam pertemuan atau perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai kitab suci, apalagi terutama dalam kitab suci Al-Quran ya, pertemuan kaitannya dengan melihat atau bersaksi gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab ini ada yang namanya liqa. Dalam bahasa Al-Quran, man kana yarju liqa Allah. Nah, itu perjumpaan gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang sering kita dengarkan, kita baca, bahkan sampai dibedakan antara meeting, I want to meet Kang Abu, saya mau ketemu Kang Abu. Nggak bisa tuh, I want to encounter Kang Abu, nggak bisa gitu, nggak pas gitu, nggak cocok gramatikanya. Jadi dalam bahasa Inggris, bahasa pertemuan atau perjumpaan yang sakral itu, perjumpaan yang sakral itu bisa kepada malaikat, kepada orang suci, pada guru spiritual gitu, apalagi kepada Tuhan. Dalam tema kita ini itu nggak bisa kita pakai meeting. Kalau meeting sama teman kantor gitu kan, teman kerja, teman main ya meeting. Tapi dalam bahasa Inggris dipakai kata-kata encounter gitu. Jadi pertemuan yang sifatnya ruhaniah atau pertemuan pemikiran, tapi pikiran batin itu udah aspeknya batiniah gitu. Nah, kata liqa itu disebut lebih dari 20 kali, bahkan 29 kali yang saya catat, yang saya teliti. Ada 29 kali kata-kata liqa ini dalam Al-Quran, umumnya menunjukkan pertemuan dengan Tuhan setelah kematian. Umumnya. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, mati dulu. Wah, saya belum siap nih. Umur 70 tahun belum siap mati. Terus kapan siapnya? Ada yang masih muda, Imam Ali, umur 12 tahun, 15 tahun, bahkan dia kapan aja siap mati katanya. Jadi masalah siap dan tidak siap ini tergantung pertumbuhan jiwa seorang hamba. Jadi dalam satu ayat disebutkan, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza. Jadi rasakanlah hari ketika kamu melupakan pertemuanmu di hari ini gitu. Jadi kalau tiba-tiba Allah menghendaki pertemuan kepada seorang hamba, itu tidak bisa dimundurin, tidak bisa dimajuin. Nah, kalau kita berdasarkan banyak hadis atau takwil Al-Quran, bahwa kita hanya bisa berjumpa dengan Allah pada waktu atau setelah kematian. Itu memang benar gitu. Tapi semuanya, siapapun dia, apapun agamanya, siap atau tidak siap, akan berjumpa dengan Tuhan
pada waktu kita meninggal dunia. Menurut Ibnu Arabi, seorang pemikir, filosof, seorang mistikus dalam tradisi Islam, dia memaparkan ada dua macam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertemuan yang terpaksa, itu yang disebut rujuk ittirori. Kita bilangnya rujuk. Makanya dalam pernikahan itu kaitannya dengan tauhid, dengan union, dengan penyatuan seorang hamba lebur ke dalam kembali ke asalnya. Itu kaitannya dengan nikah. Ada nikah, ada talak, ada rujuk. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau di Al-Quran ngomongin rujuk, ngomongin talak, sebenarnya nggak ada urusannya dengan dunia laki-laki dan perempuan yang nikah kemudian cerai. Tidak ada urusannya sebenarnya. Buat saya ya, mentakwilkannya seperti itu. Karena kayaknya nggak penting banget Tuhan ngebahasnya gitu loh. Gitu. Nggak keren kalau saya bilang Tuhan cuma ngebahas perceraian manusia gitu kan, harus begini, harus begitu gitu. Tapi lebih kepada bagaimana ketika kita sebelum bersatu itu melalui satu yang namanya perjalanan menolak talak. Makanya ada di surat At-Talak itu. Kalau kita mau menyatu itu, jadi talak 1, talak 2, apa talak 3 kepada dunia. Gitu. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa kembali ke dunia, masih bisa kembali ke pasangannya laki-laki atau perempuan. Tapi udah talak 3 nggak bisa kembali kepada suaminya atau istrinya, nggak bisa kembali kepada Tuhan. Gitu. Nah, kalau sudah talak 3 kepada dunia, artinya dia sudah union. Ini saya langsung ke bahasa tasawuf gitu. Jadi ada talak 1, nggak apa-apa lah, masih mendunia kan, kita butuh buat nafkah lahir batin gitu kan. Tapi kalau yang sudah talak 3, seperti Imam Ali katakan, kalau engkau, saya sudah talak 3, saya tinggalkan semua urusan dunia begitu. Bahkan sampai apa yang terbesit dalam hatinya, wah aku pengen makan mangga nih, diunkan. Ada yang nganterin dengan caranya gitu, tanpa dia keluar, tanpa dia mencari-cari ke sana kemari, sampai seperti itu. Dan itu tahapannya yang hoasul hoas, yang sudah demikian itu. Makanya kalau ada bicara tentang talak 1, talak 2, talak 3, itu kaitannya dengan bagaimana kita melepaskan diri dari keterikatan dunia yang setengah-setengah, yang coba-coba, atau yang langsung sekaligus gitu. Jadi dunia sudah dalam kontrolnya, bukan dunia yang masih narik-nariknya kemudian dia jatuh lagi ke alam rendah, ke alam dunia hedonis, ke alam dunia materialistis gitu kan. Akhirnya dia lupa sesaat itu bisa setahun, 2 tahun, sampai dia diobrak-abrik lagi, dibikin bangkrut lagi, baru diampun-ampunan lagi, kembali lagi. Nanti udah bagus lagi, udah balik normal lagi, dia balik lagi gitu. Artinya sudah talak 1, kemudian dia bertobat, kembali lagi ke alam ke dunia spiritual, kemudian tergoda lagi dengan kehidupan dunia, balik lagi. Nah, begitu lagi, udah tolak 2 tuh. Kemudian sadar, ternyata nggak bisa begini terus. Yang aku kejar mati-matian, ternyata semuanya aku tinggalkan. Padahal semuanya aku sudah punya. Akhirnya, sudahlah, aku kalau dengan merasakan semuanya dengan kecukupan, maka insya Allah akan diberikan kecukupan dengan kebersyukuran, selalu di dalam dirinya itu kesadaran merasa cukup dan bersyukur, insya Allah bahkan ditambahkan tanpa kita ada aja rezekinya tuh, min haitsu la yahtasib, seperti itu. Nah, lalu kemudian dia sadar seperti itu, padahal sudah talak 2, akhirnya bahkan sudahlah, aku tinggalkan dunia ini karena aku udah cukup, rasanya juga aku nggak perlu ngoyo lagi seperti masih umur 40-an atau 50-an gitu misalnya.
Kalau umur 60 baru mulai jalan spiritual gitu. Akhirnya dia mentalak semua urusan dunia. Dunia benar-benar dalam kendalinya. Itu yang disebut talak 3. Dia nggak kembali lagi kepada dunia yang selalu menggoda-goda, kemudian dia tergelincir, ngikut godaannya, kembali ke urusan yang remeh-temeh. Nah, sudah mengontrol itu, maka dia bisa rujuk ikhtiari. Jadi talak ada 3, talak 1, talak 2. Seorang manusia yang menjalani perjalanan spiritual bentuknya apapun, silakan masih tetap mendunia. Tapi kalau sudah mentalak 3, rasanya dia sudah apa ya? Kalau orang Jawa bilang sudah peh, sudah enggak terlalu ngoyo untuk urusan dunia gitu. Nah, itu kaitannya dengan talak. Ketika sudah talak, baru dia bisa rujuk. Nah, kalau talak baru belum masuk ke talak 1 kepada dunia, maka ketika dia harus ketemu pada Tuhan, itu ketemunya namanya rujuk ittirori, yang terpaksa. Siap atau enggak siap, mau atau tidak mau, kalau waktunya, umurnya, kontraknya sudah habis, harus kembali. Nah, orang-orang suci, orang-orang yang kalangan hawasul hawas, itu kembalinya bukan maunya Tuhan, tapi maunya dirinya sendiri. Makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku kan cuma manggil, kembali dong. Nah, kalau belum siap, ya gue panggil juga. Kalau yang nggak tahu ilmunya, tapi kalau yang tahu ilmunya, I'm coming. Saya datang dengan penuh keridoan dan disambut dengan Tuhan juga rodiyatam mardia. Kita rujuk dengan senang hati karena sudah tahu caranya untuk kembali ke rumah home sweet home ini, baiti jannati ini. Nah, Tuhan juga menerimanya dengan sukarela. Gitu. Nah, ini yang membedakan. Makanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, rujuk ittirori ini, yang pertemuan yang terpaksa ini kebanyakan orang awam seperti itu. Tapi hawasul hawas suatu ketika akan berjumpa kepada Allah melalui pertemuan yang sukarela. Ini yang disebut rujuk ikhtiari. Makanya di ayat tadi surat Al-Fajr, rodiyah mardiyah, ridho kan sukarela, secara ikhlas. Ya. Itulah pertemuan dengan Tuhan yang kita pilih sendiri kapan. Bahkan bisa menunggu kapan, mau malam, mau siang, mau sore, kapan tepatnya yang paling kita merasa nyaman untuk bertemu kepadanya. Nah, yang kita pilih sendiri, yang kita rencanakan, yang kita usahakan. Ini yang banyak dilakukan orang-orang suci, termasuk kalau baca secara hikmat, secara khusyuk kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dalam itunya, dalam bab Zikrul Maut, itu kan sedang menceritakan ini sebenarnya, 2 jalan pertemuan kepada Tuhan. Gitu. Jadi ada ayat yang mengandung kata liko atau mulaku yang kemudian banyak diartikan sebagai kematian, seperti itu. Bahkan dalam surat surat Al-Kahfi, surat terakhir itu, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa roja, menghendak, berharap untuk liqa rabbi, bertemu, berjumpa kepada Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Jadi beramal soleh ini supaya kita bisa kembali dengan cara rujuk ikhtiari, bukan yang dipaksa. Kalau dipaksa nggak enak.
Itu kalau dipaksa ditarik-tarik sama malaikat pencabut nyawa, aduh main tarik-tarikan kita gitu. Gak enak itu. Bayangin aja gila kan. Ditarik main nyangkut diketek gitu kan. Maaf gitu kan. Ditarik lagi, nyangkut lagi di lehernya. Waduh. Mendingan yang kita niatkan, kapan kita mau pulang. Jadi siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh. Bukan amal salah nih. Gitu. Jadi dua pertemuan itu adalah pertemuan rujuk ittirori, yang kedua rujuk ikhtiari, yang kita mengusahakan secara sukarela, tidak dipaksa. Jadi perjumpaan ini tidak dapat diartikan tidak dapat diartikan sebagai kematian, karena kematian itu ya akan datang juga. Orang mengharapkannya atau tidak, dia akan datang. Jadi kata liko dalam bahasa kitab suci hanya bisa dimaknai dengan pertemuan kepada Tuhan di dunia ini. Jadi kalau dalam Al-Quran ada 29 kata-kata yang mengenai liko, perjumpaan kepada Tuhan, itu is not life after death, bukan nanti kalau sudah mati, tapi saat ini di sini gitu. Dan dalam ayat tadi yang saya baca itu, siapa yang ingin berharap atau merindukan Tuhan untuk bisa berjumpa padanya, syaratnya ada dua. Satu tadi, fal yakmal amalan soleh, jadi beramal soleh. Yang kedua, tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu pun dalam menyembah Dia. Nah ini banyak orang salah kaprah juga untuk bisa kembali pada Tuhan, beramal soleh, banyak sedekah, banyak sholat malam, hijrah, pakai jahiliyah sampai pakai baju pakai gamis, pakai jilbab, pakai semuanya tertutup lah, menutup aurat, bahasa mereka seperti itu. Padahal dalam banyak kitab suci nggak ada tuh baju muslimah, baju muslim tuh nggak ada. Dalam Al-Quran yang disebutkan libasu taqwa. Libasu taqwa itu bukan pakai gamis, bukan pakai jilbab, bukan pakai kerudung, bukan. Ya, ini yang banyak disalahpahami gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita beramal soleh. Amal soleh itu amalan solihan. Solihan itu artinya islah. Solaha yaslihu, islah. Islah itu artinya transform. Dari kata form, bentuk manusia, di depannya adalah trans. Jadi mengubah dari materi menuju energi, menuju cahaya. Itu yang disebut soleh. Jadi amal soleh bukan rajin sholat, tapi bagaimana mentransformasi dirinya dari sholat yang cuma 5 waktu menjadi sholat yang daiman, yang selama 24 jam selalu connect, selalu terhubung kepada Tuhannya. Jadi amal soleh satu kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari dalam 24 jam itu yang selalu mampu mentransformasi dirinya minazulumati ilan nur, apapun sifatnya, apalagi dalam kaitannya tentang spiritualitas gitu. Banyak orang sholat tapi lihat saja kelakuannya, ya kan, kelakuannya ini benar, ini rajin sholat malam, tapi kok omongan yang keluar dari lisannya kok binatang semua, kebun binatang semua, misalnya seperti itu. Belum beramal soleh gitu. Secara lahiriahnya amal soleh banyak orang melihatnya dia rajin melakukan ibadah yang wajib tidak pernah ditinggal, yang sunnah juga tidak pernah ditinggal, ditambahin sunnah-sunnah yang lain gitu. Itu soleh nih, rajin sholat, rajin sedekah, infak, sholat subuh berjamaah gitu kan. Tapi akhlaknya dikebelakangkan. Padahal akhlak jauh lebih penting daripada sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah misalnya seperti itu. Yang kedua,
syaratnya adalah untuk bagaimana kita bisa berjumpa atau merindukan untuk bertemu kepada ilahi. Yang kedua setelah amal soleh adalah tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu pun apapun dalam menyembah dia. Nah ini sekarang sosial media, bahkan pendidikan nih sekarang ini lagi sibuk nih untuk daftarin anak sekolah yang SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, SMA mau kuliah, yang kuliah mau ngapain, mau kerja, mau kawin atau mau usaha, whatever semuanya. Itu bahkan sudah menjadi kayak seperti berhala. Kalau nggak kuliah apa kata orang, kalau nggak nerusin ini masih muda, pinter, ada uang gitu kan, kecuali nggak ada uang. Yang nggak ada uang pun maksa-maksa pinjam sana sini. Dia pikir dengan lanjut sekolah lagi bisa menjamin kebahagiaan di masa depannya, kan belum tentu gitu. Jadi banyak sekali yang menjadi berhala, dan ini yang bisa menghalangi perjumpaan kita kepada Tuhan. Jadi berhala ini dulu boleh jadi cuma patung, masih gampang itu pindahnya. Tapi saat ini, waduh, berhala yang setiap hari kita bawa, dilihat itu berapa presentase di handphonenya, banyakkan berjam-jam nonton YouTube, ngecek WhatsApp, Instagram, atau yang lain. Ya kan? Coba aja dilihat gitu. Jadi sampai Instagram bisa jadi berhala gitu. Baru ya, Romo ya. Instagram bisa jadi berhala. Makanya gampang aja tuh ngeceknya gitu. Saya masih berperang gini. Tepat setan. Dulu kan baca itu dengan ceramah-ceramah dari guru-guru besar gitu kan. Terus kalau buka sosial media kan nyari e-book, baca e-book tuh kan. Tetap aja ada pembenaran, bukan kebenaran gitu kan. Nah, berasa nggak sekarang ini kita lebih seneng ngelihat apa yang ada di genggaman kita ini dibanding baca buku? Iya kan? Ya. Baca buku cuma 300 halaman, ini boleh jadi bisa 3 hari ini, 3 hari, 4 hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan terus selesai gitu kan. Tapi kalau dihitung-hitung main handphone, pokoknya pengen aja mau nonton, mau Netflix kan, apalah judulnya itu, mau ngoin orang, denger lagu, itu bisa berjam-jam, paling sedikit 2-3 jam nggak terasa itu. Pagi 3 jam, siang, sore, malam, diakumulasi dalam 24 jam, 10 jam sendiri. Itu gampang, ada aplikasinya itu. Gitu. Nah, terus ada lagi, semuanya dijadiin alasan, kan semua banyak e-book, di IG aja udah ada buku berlembar-lembar begitu. Bayangkan, ini nanti ada Kang Abu mau ngundang Mbak Febi ya, yang apa judul bukan Perawan Maria gitu kan. Iya, mana bukunya tipis itu. Saya baca, wah seru nih. Saya sampai berulang-ulang bahkan bacanya begitu kan. Nah, ada ngapain Pak di situ, di ulasan juga ada kok. Udah ngeliat beda buku yang ada tanda tangan penulisnya, dikirim langsung sama penulisnya, gitu kan. Terus ada tanda tangannya, sama baca di Instagram atau di e-booknya. E-booknya juga dikirimin. Gitu. Itu beda rasanya. Kalau megang, kok bisa dia nulis kayak gini, kayak begitu. Kalau nggak ada feel-nya baca itu. Nah kayak begitu. Nah itu yang membedakan bagaimana kita memberhalakan sesuatu ini, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Coba aja kita lebih banyak menghabiskan waktu kepada ilahi, apa lebih banyak kepada yang ada di genggaman kita berupa smartphone ini. Baca Quran kuat nggak 5 jam? Nonton kalau dihitung itu 3 jam sedikit itu kalau lagi asik. Apalagi udah mulai datang nih sepak bola Eropa, udah Piala Eropa kan. Mulainya jam 1 lagi kan, malam lagi kan. Udah bisa sampai jam 3 itu. Nah kayak begitu. Jadi ketika kita sudah
persyaratan yang kedua ini kita bisa lampaui, jadi kita tidak mengharapkan selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan tidak menyekutukan Allah ini adalah hampir semua para mufassir dari kalangan mistikus Islam mengatakan ialah tidak mengharapkan apapun selain Allah, termasuk informasi yang bukan dari Allah. Kayak gitu. Pokoknya semua informasi didapatkan kepada selain Allah dia nggak mau. Semuanya diharapkan, semuanya itu informasi apapun berita itu semuanya mengharap kepada Allah saja. Itu yang disebut wala tusrik wala apa tadi saya bilang wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Jadi keahadan ini tidak hanya kepada seseorang, tadi sudah semua, tidak hanya manusia tapi tanaman, tumbuhan, binatang, apapun. Binatang bisa jadi berhala, kasihkan sekarang main cupang. Ya kan, sampai lupa waktu tuh, beneran begitu kan, karena dikondisikan dari society yang bisa bermain kemana saja, tiba-tiba dalam hampir 1,5 tahun ini kita dikondisikan untuk return home, untuk solitude, untuk kembali ke dalam, itu untuk merefleksi banyak waktu kepada Tuhan. Ini mana banyak waktu ke sosial media, banyak waktu kepada selain Tuhan, ngurus tanaman, ngurus binatang. Wow, kata Tuhan, gimana sih lu? Kita gua datangin lagi, kaget lagi nih. Ujian yang lain, kan gitu. Yang makin nggak jelas kapan selesainya. Karena manusia di muka bumi ini nggak sadar-sadar nih. Jadi dikasih waktu untuk semuanya work from home, banyak waktu engkau padaku. Harus lebih banyak waktu kepada Tuhan. Masa 24 jam waktu diberikan Tuhan kepada kita, hanya 2 jam waktu buat dia. Gitu. Dan 2 jam itu cuma buat ibadah, sekedar gugur kewajiban. Yang ini mau jadi waliullah gitu kan. Yang begini mau jadi seorang pemimpin bangsa gitu kan, dengan segala perspektifnya gitu ya. Yang begini mau diangkat jadi komisaris, ya enggak lah, pasti ada track record, dan Tuhan paling tahu kapan hamba itu dinaikkan derajatnya. Jadi hendaknya tidak bersarikat dalam ibadah dengan yang lain-lain. Salah satunya adalah termasuk di situ syirik, termasuk di situ ada riya atau pamer. Hati-hati ini. Pernah nggak dikirimin ajakan sholat tahajud jam 1:30? Itu tiap malam tuh dikirimin di grup WA, di grup SMA ngomongin agama. Di grup SMP, alumni SMP ngomongin agama. Di grup SD, alumni SD, mahasiswa ngomongin agama semuanya. Di grup kantor juga ngomongin begitu. Nah kayaknya ibadah jadi enggak ngeliat di orang lagi sakit atau apa seperti itu. Jadi ini hati-hati. Maksudnya baik, caranya tidak baik, itu bisa menjadi riya. Kan pernah kan dapat info, jangan lupa selamat malam saudara semua, jangan lupa tahajud ya, nanti baca doa ini, apalagi malam Jumat, gitu kan? Itu udah riya tuh, beribadah karena ingin mendapatkan penilaian baik dari manusia. Bahkan para sufi sudah menyebutnya musyrik gitu. Musyrik gitu. Kan apalagi di bawahnya sebarkan kepada yang lain biar dapat pahala juga, kayak gitu kan. Banyak banget itu. Jadi mengharapkan penilaian dari manusia, apalagi supaya manusia itu bereaksi atas apa yang dikiriminya itu lewat pesan-pesan sosial medianya itu. Jadi setiap hari manusia sibuk, kecapean, kelelahan hanya untuk memenuhi citra yang orang lain telah persiapkan untuk kita. I'm sorry ini Kang Abu, misalnya dengan kita terus-terusan ini, yang tahu sendiri kan Kang Abu nih, mengagendakan dialog positif. Plusnya banyak, bisa jadi minusnya juga banyak. Kalau
kita mau nyadari, begitu kan. Nah, jadi ini bisa menjadi kontribusi kita dalam mencerahkan umat, bisa juga menjadi hijab buat diri kita. Acara-acara kayak begini. Kadang saya suka mengkoreksi, saya banyak menolak juga. Gue capek begini, terus so what? Kalau gue udah begini-begini, kemudian mereka bisa berubah begitu, kan nggak sekejap mata kan. Perjalanan lain-lain. Dapat pencerahan, yes, boleh jadi inspirasi, of course, gitu kan. Tapi bisa jadi dalam perjalanan selanjutnya besok sudah lain lagi, ketemu orangnya, lupa lagi. Jadi spiritualitas dalam men-trigger, that's fine gitu, dalam rangka kontribusi daripada enggak gitu kan. Tapi kalau untuk serius, ini bisa juga harus kita refleksikan kembali. Adakah ini jalan yang terbaik untuk mencerahkan umat, ataukah ada jalan yang lain menurut kehendak Tuhan yang paling tepat? Misalnya seperti itu. Jadi kesibukan ini itu mempertahankan dan mempromosikan citra kita di depan manusia, apapun bentuknya, mau tampil sebagai sang pencerah, sang dai, sang pemimpin yang luar biasa, bisa akan menghapus peluang untuk berjumpa dengan Allah, dengan pertemuan yang kita pilih itu. Kalau pertemuan yang tidak kita pilih, rujuk ittirori itu, ya mau kita berbuat baik atau tidak baik, berbuat dosa sekalipun, berbuat baik sekalipun, kapan aja bisa dipanggil gitu. Tapi yang kita kehendaki kan panggilan itu kita sadari, dan tanpa dipanggil kita datang sendiri. Nah, itu kan yang asik gitu kan. Kalau cinta kan nggak perlu nunggu, ya kan? Gitu. Jadi kalau cinta, kalau nunggu suami atau istri gitu, nunggu kemudian suami atau istrinya telat, lu kemana aja sih? Kan nggak begitu. Tapi gue setia kok untuk menunggu gitu. Itu yang namanya cinta, sama dengan cinta kepada Tuhan. Jadi yang namanya cinta kita yang mengkondisikan diri sehingga kita layak untuk apa saja. Bisa tadi liqa Allah adalah satu pertemuan di dunia ini yang kita pilih sendiri. Termasuk yang tidak berjumpa dengan Allah pun adalah orang yang menjadikan peribadatan kepada Allah itu sebagai wasilah dia untuk memperoleh pahala, ganjaran. Ini hati-hati juga. Jadi banyak orang beribadah mengharapkan pahala. Ini ibadahnya para orang awam lah, pedagang gitu kan. Kalau nggak dapat pahala, ya nggak mau beribadah gitu, nggak dapat ganjaran nanti surga, ya nggak mau. Padahal ada atau tidak surga itu mereka belum paham, bisa jadi kan gitu. Tapi mengharapkan secara halus pun itu sebenarnya kalau dalam tasawuf itu sudah termasuk syirik. Kalau syirik nggak bakalan mungkin bisa berjumpa kepada Tuhan. Pada syarat yang tadi, beramal soleh, sudah atau belum. Kemudian kedua adalah tidak mempersekutukan Tuhan kepada yang lain. Itu dua syarat mutlak yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita mau ketemu atau berjumpa kepada Allah dalam waktu yang kita pilih, kapan saja, di mana saja, baik kematian, mati sebelum mati, maupun mati yang sesungguhnya. Nah, dalam hadis syarah hadis 40 atau Arba'in Imam Khomeini itu bagus sekali menyindir kita bahwa kesibukan manusia yang saya sebutkan itu untuk bertemu kepada Tuhan itu, dia katakan gini, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Mengutip dalam Al-Quran itu. Sebenarnya Imam Khomeini mengutip dalam hadis Arba'in itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang musyrik itu ketika kita menyembah Tuhan, pusat perhatian kita kepada pahala atau mengharapkan ampunan atau apapun. Dan ya apalagi karena takut disiksa, makanya kemudian beribadah. Karena mengharapkan pahala atau surga, dia rajin tahajud gitu kan, biar dimuliakan. Karena supaya diampuni, maka makin getol sholat-sholat sunnahnya begitu. Mengharapkan itu saja
saja itu sudah termasuk orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Makanya ketika kita sudah masuk kepada dimensi liko, syarat yang paling utama itu adalah amal soleh, tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Kita berkhidmat kepadanya karena menunggu upah di akhir penghujungnya juga tidak diperkenankan. Bahkan kalau kita istilahnya kalau dalam bahasa bisnis itu mengharapkan quick yielding, mengharapkan cepat kembali break even point gitu, kembali modalnya seperti itu. Itu sangat jauh dari pertemuan untuk bisa ketemu rujuk ikhtiari. Terkesannya gampang, tapi kalau dilakukan, it's not that easy ternyata gitu kan. Untuk istiqomah kita sholat khusyuk saja jihadnya luar biasa gitu kan. Apalagi kan tidak mempersekutukan kepada Tuhan. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar bunyi ting 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 ting. Aduh, siapa sih? Jangan penting nih. Kan gitu kan. Lagi asik-asik baca Quran, tang-ten, tulit. Siapa yang nggak diangkat? Tak penting. Ini udah terganggu. Gitu. Pasti sering mengalami itu. Ngukurnya gampang saja. Kalau kita kemudian ngangkat, ya udah kalah. Niat 2 jam mau baca Al-Quran atau kitab suci apapun atau membaca buku, kemudian baca kemudian sambil WA, kan bisa sambil WA sambil baca, itu pasti itu pembenaran itu. Kita nggak akan dapat inspirasi dalam satu bacaan yang kita baca kalau kita menyambi dengan perbuatan aktivitas yang lain. Kan multi talent gitu kan, bisa sambil gitu, apalagi kaum perempuan bisa sambil goreng, dia bisa gitu kan, bias ngasuh anak, gendong bayinya bisa sambil ngegoreng lauk gitu atau masak sayur gitu. Bukan itu maksudnya, tapi dalam hal yang lain gitu, itu nggak bisa. Kalau kita serius mau jalan spiritual, tidak bisa disambi-sambi. Bukan berarti juga kemudian hidup ini kita monoton serius melulu, bukan. Bahkan tawa itu pun Tuhan yang menciptakan. Jangan salah, dan Tuhan maha komedian. Tuhan itu sebenarnya juga. Ya, dia maha bercanda kepada siapapun. Kitanya aja yang selalu serius kepada kehidupan gitu, apalagi pada dunia gitu. Kalau serius urusannya sama dia gitu kan, jangan main-main gitu. Tapi juga diisi dengan sukacita bahwa kebaikan keburukan datang dari tempat yang sama. Jadi kalau kita lihat ketika kita masih awam, belum tercerahkan, boleh jadi Tuhan itu masih ada di luar. Makanya orang banyak pergi haji. Dibatalin aja sudah ngamuk-ngamuk kan? Dibatalkan haji saja sudah ngamuk-ngamuk. Udah 2 kali nih berarti nih nggak bisa pergi haji. Ngamuknya, fitnahnya luar biasa. Sampai semua harus turun tangan. Di grup mana aja itu ngomongin gitu. Seperti itu. Padahal mereka sebagian besar baru mengenal Tuhan yang di luar. Yang katanya ada di Baitullah, ada di Mekah. Gitu kan. Nah, bahkan Tuhan-Tuhan yang lain ya di luar sana. Ya Tuhannya ya sosial media. Apapun yang menjadi berhalanya itulah Tuhannya. Nah, bagi yang sudah bisa melihat tercerahkan, hamba-hamba yang sudah tercerahkan sadar bahwa Tuhan yang di dalam. Tapi bagi hamba yang sudah hawasul hawas, yang sudah melampaui pencerahan, maka Tuhan itu tidak di luar, tidak di dalam. Seperti itu. Jadi marilah kita benar-benar beramal soleh dan tidak mempersekutukan dia kepada siapapun dan apapun. Karena dia adalah semuanya tanpa kecuali adalah wujud eksistensi keberadaannya. Untuk sementara demikian dulu. Terima kasih Kang Abu dan saudara-saudara sekalian.
Oke, luar Diskusi biasa. saja panjang lebar. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan lu untuk Romo Seru ya malam hari ini ya. Kita dapat banyak sekali perspektif, kita banyak dapat sekali insight. Mobil khusus tentang Liko tadi banyak hal yang oh iya ya baru baru lebih mendalam lagi, lebih dalam lagi, lebih masuk lagi. So seperti biasa teman-teman ibu dan bapak sahabat dialog positif dimanapun berada, kita akan berdiskusi. So yang di Zoom boleh menggunakan raise hand, kalau mau nanya langsung boleh menggunakan chat juga. Yang di YouTube, teman-teman yang di YouTube silahkan juga untuk pakai chatnya juga untuk bisa berkomunikasi langsung sama Romo Yusuf Daud. Oke, sebelum kita masuk ke teman-teman, ada beberapa yang pengen di highlight dulu Romo yang tadi statement. Oke, tadi disebutkan bahwa itu keren banget Romo, itu baru ngeh banget itu amal soleh-soleh itu istilah itu transform dari materi menuju kepada cahaya gitu. Jadi amal soleh itu bukan masalah ngasih, bukan masalah berbaju seperti ya maksudnya dalam tanda petik baju muslim lah dan seterusnya gitu, tetapi ada transformasi. Nah, dalam praktiknya dalam keseharian kita gitu, transformasi dari materi menuju cahaya itu seperti apa Romo kira-kira? Silakan. Nah, jadi kesadaran itu penting kita titik berat kehidupan kita ini. Makanya kalau kita sholat itu, kalau umat Islam itu kan sering baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus ada doa yang lain itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kan gitu, raditu billahi rabb, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalau ridho ya siap diapain saja. Jadi amal soleh ini bukan selalu mengharap, justru semakin kita bertransformasi itu semakin kita dikuliti, semakin kita diperas, semakin kita digiling, semakin kita kalau di mesin cuci itu kan sampai benar-benar dihilangkan airnya sampai habis, sampai benar-benar kering, diperas sedemikian rupa, digoreng, dibolak-balik dan sampai benar-benar telanjang, tampil dia sebagai dia yang sesungguhnya. Ketika tampil dia yang sesungguhnya, jadi amal soleh ini bertransformasi dari jasmani, dari fisik menuju energi kuah dari ilahi, bukan kuah soto ya, kuah ini kekuatan gitu, energi kekuatan dari ilahi, untuk dia berniat yang kuat, bertekad yang kuat, benar-benar mau merubah dirinya. Yang tadinya awalnya cuma ikut-ikutan saja, gue bukan ikut-ikutan, gue bukan mau eksis ikut dialog positif, tapi memang banyak menginspirasi gue, dan tidak hanya terinspirasi, tidak hanya banyak mendapatkan pencerahan, tapi dengan diundang oleh Kang Abu di dialog positif ini, itu banyak juga yang aku dapat untuk bisa mengubah karakter. Kalau baca buku Atomic Bomb itu, apa namanya judul? Atomic Bomb ya, kalau nggak salah, itu lagi viral juga itu. Atomic Habit. Saya mesti lihat dulu bukunya. Atomic Habit itu yang bestseller itu kan juga bagian dari itu sebenarnya. Dari niat yang kuat, mau mentransformasi yang tadinya generasi rebahan, karena selama work from home, kan yang penting kerja. Iya, tapi sambil rebahan kan. Misalnya kayak begitu, pasti ada aja alasannya gitu kan. Yang kerjaan selesai tapi punggung sakit, nah itu nggak mentransformasi itu, gitu. Selesai pekerjaan tapi ada sesuatu yang efeknya, punggung jadi sakit, pegel jadi kaku karena berjam sambil rebahan atau tiduran dan sebagainya, gitu. Jadi bagaimana kita bertransformasi itu dari materi menuju energi, yang paling penting menjadi energi kuah dari ilahi, kuah al-qawi, dari kata-kata kuah. Nah, itu yang akan membawa kita benar-benar
mengubah habit kita. Dan tadi sholatnya cuma sekedar jumpa-jumprit kayak robot, ini sholatnya dengan penuh kesadaran. Aku sholat karena aku butuh. Selain untuk menggerakkan badan, tapi bagaimana aku melepaskan kemelekatan. Dia sadari dan dia cari tahu bagaimana caranya melepaskan kemelekatan ketika sholat. Makanya, kenapa sih mesti wudhu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Itu tanda orang yang sudah mulai masuk kepada itu tadi, soleh, amal soleh. Yang mampu mentransformasi dirinya, yang bertahun-tahun dia sholat, dia wudhu hanya sekedar gugur kewajiban. Ini dengan dia terinspirasi sedikit dengan atomik perbuatan yang menginspirasi walaupun kecil sebesar atom, itu mengubah habit segala rupa. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya penakut jadi pemberani dalam kebenaran, yang tadinya nggak percaya diri, rendah diri, ini menjadi pede abis gitu kan. Nah, itu yang disebut amal soleh. Dari yang jahiliyah, makanya amal soleh itu transformasi minazulumati ilan nur. Selalu minazulumati ilan nur. Kalau nggak ada yang berubah dari yang sekecil apapun sifat jelek kita, nggak bisa kita rubah, itu belum amal soleh. Sama dalam hal ini ketika dalam ibadah contohnya gitu kan, yang tadinya kita niatkan untuk baca setiap hari one day one juz misalnya gitu, ternyata bisa lebih misal one day 5 juz atau 2 juz atau 3 juz ditingkatkan, bahkan sehari bisa 30 juz Al-Quran. Itu belum tentu amal soleh, karena yang dibaca cuma sekedar mengejar setoran selesainya hatam Al-Quran. Nah, amal soleh ini baca satu ayat, terinspirasi, merasa tercerahkan, dan dipraktek ayat itu. Karena kebenaran itu datangnya dari dalam, kemudian dipancarkan keluar. Nah, itu amal soleh. Yang di luar ini semuanya serba relatif, kebenaran yang di luar ini. Makanya itu menjadi pentulan. Jadi apa yang kita saksikan di luar, yang kita dengar di luar, itu adalah pantulan siapa sesungguhnya kita ini di dalam. Gitu Kang Abu, saya kira. Luar biasa, terima kasih. Jadi raditu billahi robba, kalau memang siap dan mau yang senang saja, tapi penderitaan, kemudian ujian, cobaan, itu bagian dari proses kasih sayang ilahi untuk pensucian, cleansing. Bahkan udah di cleansing sebulan kemarin, kemudian dinaiki Ramadan, derajatnya, dimuliakan, tinggi, kemudian ditinggikan derajatnya. Sawal itu artinya tinggi, jangan diturunkan lagi nih di bulan Zulkaidah dan di bulan Zulhijjah, tapi harus makin tinggi. Itu ciri maksudnya. La illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau. La maksuda illa anta, tidak ada yang dituju kecuali Engkau. La buddha illa anta, tidak ada yang disembah selain Engkau. La maujuda illa anta. Itu ciri orang yang sudah masuk amal soleh. Tidak ada wujud apapun di alam semesta ini kecuali itu adalah wujud ilahi. Jadi kalau sudah kesadaran itu muncul, mungkin nggak kita membenci saudara kita yang lain? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Mungkin nggak kita membenci Israel? Nggak mungkin. Apalagi nggak tahu apa-apa tentang konflik yang di sana. Ya kan? Disenggol emosinya udah. Padahal kita nggak tahu dosa-dosa orang kita diambil kita semua. Yang menghujat saya Zionis ya. Bukan Israelnya, bukan Yahudinya, tapi yang mesti dibenci Zionisnya. Itu kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, jangan benci juga. Lebih baik diam. Karena ini semua akan dipertanyakan apa yang keluar dari lisan kita.
Jadi hati-hati. Jadi cirinya itu tadi ada 4. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. La maksuda illa anta. Tiada yang dituju, yang diinginkan, yang dimaui, yang diharapkan kecuali engkau. Yang ketiga, la ma'buda illa anta. Tidak ada yang disembah, diibadahi kecuali engkau. La maujuda illa anta. Tidak ada wujud, eksistensi, keberadaan ini kecuali itu semua adalah engkau. Kalau itu bisa kita wujudkan dalam laku keseharian, tentunya tidak mudah, tapi bisa kita praktekkan step by stepnya. Baru kita akan mengalami yang disebut dalam buku Atomic Habit itu bertransformasi. Kata lain adalah Islah. Gitu, Kang. Oke, terima kasih Romo, luar biasa. Ini tadi Mas Aryo resen tapi mungkin ada trouble sama soundnya, jadi direct message. Ini ada pertanyaannya gini Romo. Menurut aliran meditasi, amal baik hanyalah pelengkap untuk yang rajin sholat tapi masih kurang amal solehnya. Apakah kemudian perlu dilengkapi dengan meditasi? Nah, gimana Romo tuh berbicara tentang meditasi, dan mungkin ini nanti ada kaitannya sama liko di dalam konteks meditasi adalah tools untuk pertemuan gitu misalkan. Silakan. Jadi kalau bicara meditasi, apa amal baik mesti sama. Ya, kalau meditasi kan udah masuk ke wilayah kerohanian atau kebatinan. Batin itu kan rohani, roh itu kan Tuhan. Jadi kalau udah masuk ke wilayah Tuhan, masihkah ada kebaikan dan keburukan? Kan pertanyaannya itu. Kan sudah tidak ada lagi kebaikan dan keburukan. Gitu. Jadi kalau kita beribadah lahir, pasti konsekuensinya masih ada kebaikan, ada keburukan, baik orang yang menyaksikan kita atau kita yang merasakan. Oh, efeknya kalau saya udah sholat, saya lebih tenang, lebih tentram. Itu kan lebih kebaikan emosionalnya gitu kan. Tapi belum tentu spiritualnya. Makin maju belum tentu itu. Makanya kalau sudah masuk dunia meditasi, itu sudah masuk wilayah kebatinan, kerohanian, itu sudah tidak ada lagi baik buruk. Sudah tidak ada lagi yang namanya penghakiman. Imam Ghazali menyampaikan hadis tentang Nabi Musa yang banyak dikutip dalam kitab tasawuf. Ahli kolbak uridu an anzil fihi. Ahli fikrak uridu an anzil fiha. Katanya, kosongkan hatimu, kosongkan pikiranmu, maka aku pun turun ke dalamnya, ke kolbu kamu. Bahasanya kolbu ini, bukan hati gitu kan. Jadi untuk bisa meditasi, ya mengosongkan diri caranya. Jadi meditasi juga macam-macam. Tafakur juga macam. Bukan kita mau mengusir pikiran itu supaya nggak ada. Nggak mungkin bisa. Benar nggak? Siapa jagonya meditasi itu di sini? Siapa? Nggak mungkin bisa. Karena lintasan pikiran itu bukan 1, 2, berjuta-juta itu silih berganti. Monkey mind tetap datang. Mau kita khusyuk fokus bagaimana menundukkan, mengalahkan pikiran yang terlintas-lintas itu supaya kita bisa tenang, tidak terganggu oleh pikiran. No one can do that. Yang ada apa? Ngapain capek-capek kita mau mengendalikan? Kita diemin aja dia warawiri di depan kita. Yang penting kita tidak terdistract oleh loncatan lintasan-lintasan pikiran itu. Yang jadi persoalan adalah ketika sudah niat meditasi tapi masih terdistract dengan pikir ini, mikir itu. Udah di dalam sama sering sudah di depan rumah Tuhan tapi masih sibuk baca tuntunan ketika bertawaf di depan Baitullah di Mekah sana. Padahal sudah di rumah Tuhan. Bahasanya tuh begitu. Mestinya kalau sudah di depan pintu rumah Tuhan, buka pintunya, masuk kamu yang punya rumah. Kan gitu. Ini udah nggak ada artinya di bacaan-bacaan. Masih bisa baca, berarti nggak sadar bahwa Tuhan sudah di hadapannya. Masih sibuk dengan yang lain. Jadi nyolot juga. Jadi
itu jadi mengingatkan ke surat Al-Quraisy itu ya, sembahlah pemilik rumah ini gitu ya, jangan Nah, rumahnya yang disembah ya. Oke. atau bacaan itu jadi nyembahnya. Dia pikir dia baca jadi terima tawafnya. Itu bisa jadi itu malah makin menjauhkannya. Mendingan apa namanya nggak usah baca apa-apa. Apa yang mau ngomong pakai bahasa apapun silakan. Wah, aku udah di sini kok. Lu masih sibuk baca. Kata Tuhan begitu. Engkau masih mempersekutukan aku dengan yang lain namanya. Padahal sudah di depanku, depan rumahku, tinggal masuk. Bahasanya begitu. Nih ada orang yang sudah masuk pun dia nggak tahu mau ngapain. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Yang belum masuk bingung mau masuk gimana. Udah Yang masuk sudah nggak tahu mau ngapain. nggak tahu mau ngapain. Nah, salah juga kan? Gitu. Oke. Makanya kosongkan hati kolbu, kosongkan pikiran dari segala sesuatu selain Dia. Maka ketika kosong, disitulah isi akan berlimpah, akan banyak inspirasi. Makanya Ibnu Arabi ketika menulis Futuhat Al-Makkiyah atau apa namanya Fusus Al-Hikam, itu kan orang bilang dia nulis, tapi beliau itu ceritanya ya dikasih sama Rasulullah gitu, dan dia tahu udah semuanya isinya seperti ceritanya ya kan, seperti itu. Itu artinya apa? Bagaimana kesiapan istidad, dalam bahasa filsafat Taobi ini, kesiapan diri kita ini menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain, la sholata illa bima'rifatil ma'bud. La sholata illa bil Fatihah. Tidak sah tidak bisa kita nyambung kepada ilahi ya, walaupun sudah di rumahnya, kalau belum dibuka kesadarannya. Dibuka apanya? Dibuka kesadaran spiritualnya itu dengan cara mengosongkan kolbu dan mengosongkan pikiran. Jadi balik kepada meditasi atau tafakur atau mi'raj itu bukan kondisi mi'raj. Kata-kata mi'raj kan itu uruj itu kita naik gitu kan, dari alam benda ke alam yang paling tinggi. Kalau sudah bersimpu di hadapannya, ya kita mau seliuran apapun yang jalan, ya udah itu semuanya adalah Dia. Seperti itu. Jadi nggak usah yang jadi masalah kita kemudian menganalisa, wah tadi gua dibawa nih, kok yang ketemu Yesus, yang nggak ketemu Muhammad, kok ketemunya Sang Buddha, padahal aku Muslim gitu. Itu jadi dibahas, ya selesai. Itu bukan tajalinya dia jadinya gitu. Sudah jadi main emosi lagi. Jadi ketika sudah di sana, ya sudah. Jadi dia, ya dia mau menampilkan dirinya sebagai apapun, ya suka-sukanya dia. Ya kan? Jangan udah nggak ada persepsi gitu ya Romo ya. Persepsi ini Tuhan tidak dapat dipersepsikan, tidak dapat dikonsepkan. Dia hanya bisa dapat dirasakan bagi yang sudah tahu ilmunya, tahu caranya. Kayak Imam Ghazali katakan tadi. Gitu, Kang. Thank you, Romo. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin karena ini 20.55, ini pertanyaan terakhir tampaknya sebelum final statement. Mohon tanya Guru, pada waktu zikir, ini dari Pak Prapto nih, ya, dari Pak Prapto di Zoom. Pada waktu zikir atau meditasi, secara tiba-tiba mendengar bisikan, bahkan kadang bisa berdialog berupa petunjuk-petunjuk. Apakah itu bisa diartikan pertemuan dengan Tuhan? Kadang khawatir jangan-jangan berasal bukan dari Tuhan, bahkan yang lain, sehingga takut berbelok yang tidak diharapkan. Bukankah setan itu selalu berusaha menggoda dengan segala cara dari mana saja? Sebagai orang awam takut salah, bagaimana? Bagaimana membedakan bisikan dengan Tuhan dengan makhluk lain? Silakan, Romo. Menarik nih pertanyaannya, silakan. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, kan seperti ada dialog, orang sebenarnya seperti ada dialog mesti begini diilhamkan gitu kan, bukan seperti memang iya gitu.
Nah, kalau itu perintah, jadi sederhananya kalau misalnya itu perintahnya itu akan membawa kepada kebaikan, membawa kepada sifat-sifat yang mulia, yang terpuji, akhlak mahmudah, akan membawa kita bertransformasi, karena konsekuensi bertransformasi itu pasti akan membuat sekitarnya itu jadi kalau mereka di sekitar kita tidak bisa menerima, di sekitar kita akan melihat kita aneh. Konsekuensinya akan begitu. Kalau kita berubah, wah ini kok aneh nih. Ini misalnya saya niatkan mulai nanti malam bangun jam 2 mau munajat atau tadi itu meditasi atau tafakur atau mi'raj setiap malam tanpa putus sampai 9 bulan ke depan. Misalnya begitu. Setelah itu mau baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Misalnya seperti itu. Tanpa putus juga. Bangun tidur, setelah itu semuanya, kemudian nggak tidur lagi, sholat subuh, sebelum fajar sedekah kepada orang di jalan, siapapun yang temuin, 1-2 orang kasih makan pagi. Sebelum cahaya fajar muncul, 5:30 biasanya itu. Kalau di Surabaya biasanya 5:30 kurang, gitu. Nah, kalau itu sudah kita niatkan, tapi kemudian tidak dilakukan, nah itu kan lagi-lagi kita sudah mempersepsi. Nah, kalau Tuhan sudah ilhamkan, sudah didialogkan, coba gimana sih cara Tuhan untuk makin mendekat menjemput rezeki yang bagus itu? Coba mulai nanti malam kamu bangun, kamu tahajud, kamu banyak istighfar, munajat buat kebaikan orang lain. Doakan orang lain yang paling dekat, orang jauh, siapapun di dunia ini, kamu doakan. Maafkan semua orang yang salah, yang kamu buat dosa, atau mereka berbuat salah pada kita, kita maafkan. Misalnya Tuhan mengatakan demikian, dan kita melakukan esok harinya. Dan kemudian pasti dianggap tumben. Pasti itu juga untuk menguji. Kok nggak biasa aja? Bangun nih, sekali udah. Ini udah 3 malam, 4 malam, 7 malam. Loh, bangun dulu nih. Ada apa nih? Nah, konsekuensinya begitu. Kalau kemudian kita terkecoh, iya ya, mau jadi nggak udah, mau batalin. Nah, itu jadi udah nggak jadi inspirasi lagi, itu nggak jadi ilham itu. Itu jadi konsepsi analisa kita. Kalau itu ilham dari Tuhan, itu wahyu dari ilahi, biasanya ketika kita melakukan, mengubah secara drastis perilaku kita yang jarang sholat malam, tiba-tiba benar-benar khusus sholat malam, berhari-hari, berbulan-bulan, dia makin enjoy di situ, tanpa peduli orang ngomong apa, terutama orang-orang dekat ini, yang aneh, ada apa, emang mau ngapain, kok tumben, udah 2 minggu nih sholat malam terus gitu. Misalnya begitu, dia nggak peduli dengan omong, dia lakukan saja, bahkan makin wise, makin bijaksana, makin humble, makin down to earth, itu cirinya. Gitu aja, itu ciri dari dia. Kalau enggak, itu dari setan. Kalau setan sekali-kali aja, udah gitu nggak istiqomah lagi. Gitu. Nah, di Atomic Habit ini sebenarnya ngajarin istiqomah. Dari yang kecil terus-terusan akan menjadi buah. Efeknya seperti kita ngelempar batu ke kolam. Ya kan? Ya. Batunya makin besar, akan makin besar efeknya. Itu. Tapi kecil pun efeknya juga akan besar. Kalau yang kecil itu terus-terusan dilakukan. Saya kira begitu, Mas. Oke, luar biasa. Tadi yang nanya itu. Tadi Mas Prapto, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, Romo, sudah 21.00, tidak terasa ya, ini pertanyaan masih ada beberapa, tapi sekali lagi teman-teman, Ibu dan Bapak mohon maaf sekali. Insya Allah nanti Romo akan hadir lagi ke Dialog Positif, nanti kita akan banyak berdialog lagi dengan Romo. So, boleh tepuk tangan dulu untuk Romo Yusuf Daud malam hari ini. Seru ya, banyak sesuatu yang mind-blowing. Dan seperti biasa Romo, final statement untuk episode 279, silahkan. Aku pikir sampai jam 11 kan, Bu. Kalau jam 11 udah pada teler nih semuanya. Silakan Romo. Satu,
ketika kita berharap berjumpa pada Tuhan, jalan yang lain, tidak ada jalan lain kecuali jalannya adalah jalan cinta. Jadi cinta ini yang memang seharusnya adalah terhubung kepada Tuhan. Cinta itu akan membawa kita kepada keterhubungan kepada ilahi. Yang ilahi itu sebenarnya adalah kebenaran itu sendiri. Jadi dengan cinta akan membawa kita kepada perjumpaan kepada Tuhan. Dengan perjumpaan kepada Tuhan, maka akan termanifestasi wujud kebenaran itu dari dalam keluar. Maka cinta, perjumpaan dengan cinta dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Kasih sayang dan kemurahan hati itulah yang akan membawa kepada kekekalan kehidupan jiwa kita. Cinta itu adalah yang membawa kita kepada keabadian.